tengah, 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 lagi. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar adik-adik SMP Argopuro 2? Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili Ibu Wahyuni Dwi Indrayani SPD serta guru dan seluruh staf SMP Argopuro 2, yang terhormat juga rekan kita dari KKN Kolaboratif Desa Suci dan adik-adik SMP Argopuro 2 yang saya banggakan. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sosialisasi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ainun Filia Firantika, bisa dipanggil Kak Filia, dan rekan saya Farhana Wirajini, bisa dipanggil Kak Hana dari Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Kita sebagai MC selaku peserta mahasiswa KKN Kolaboratif dari Universitas Islam Jember Dan Universitas Negeri Jember. Oke, sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing agar diberi kelancaran pada kegiatan hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik tahu nggak malam hari ini kita berkumpul di sini untuk apa? Ya, betul sekali. Hari ini kelompok KKN Kolaboratif Posko 157 sedang menjalankan salah satu program kerja, yakni sosialisasi. Tapi sebelum kita mulai, kakak ingin bertanya,
Desa Suci yang pasti bakalan seru banget. Dan acara yang kelima adalah sesi tanya jawab. Dan pasti lebih seru lagi kan Kak? Iya, iya. Dan Dan yang terakhir adalah penutup. Oke adik-adik, kita masuk acara pertama, yakni sambutan. Sambutan yang pertama oleh Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Wahyuni Dwi Indrayani SPD. Pada beliau silakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Diponegoro yang telah ini berhalangan hadir. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Agam Purworejo Suci, Dewan Guru SMP Agam Purworejo Suci, dan yang saya hormati mahasiswa KKN kolaboratif di Desa Suci, serta anak-anakku yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan sosialisasi dari mahasiswa KKN kolaboratif. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di baik. Ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan mewakili kepala sekolah yang hari ini berkenan hadir. Yang pertama, saya sampaikan selamat datang kepada kakak-kakak mahasiswa di lembaga kami, yaitu Lembaga Pendidikan Islam Diponegoro. Mungkin perlu kami sampaikan bahwasanya lembaga kami ini membawahi dua lembaga, yaitu SMP dan SMA. Untuk SMA-nya namanya SMA Diponegoro Pati, sementara untuk SMP-nya namanya SMP Argopuro 2 Suci. Jadi biar tidak terjadi miskomunikasi masalah nama. Kalau yayasannya memang Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Diponegoro. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di lembaga kami. Kemudian yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada kakak-kakak mahasiswa yang sudah mau berbagi ilmu di lembaga kami. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan nanti bisa memberi manfaat bagi kita semua, khususnya bagi adik-adik, bagi anak-anak kelas 9 SMP. Yang ketiga, karena ini acaranya sosialisasi, jadi Ibu minta tolong kelas 9 ABC, mohon ini materinya disimak, ya, diperhatikan, jangan rame, jangan dipicu, ya. Kalau nggak ngerti nanti ditanyakan. Jadi setelah keluar dari aula nanti kamu sudah ada ilmu, ada yang didapatkan dari kegiatan kita hari ini. Jangan sampai datang kosong, pulangnya kosong. Ditanya sama bapak ibu guru di bawah, tadi di atas ngapain? Nggak tahu. Misalnya kan gitu ya. Tadi dijelaskan apa sama kakak mahasiswa? Nggak tahu. Jangan sampai begitu ya. Apa yang disampaikan hari ini benar-benar diperhatikan dan nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada hal yang kurang berkenan dalam segi penyambutan sarana, prasarana yang ada di sekolah sini. Kami mewakili sekolah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kordes kita
Desita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Argo 2 yang berkenan hadir, yang diwakili oleh Ibu Wahyuni Dwi selaku guru di SMP Argo 2 Suci. Yang saya hormati teman-teman KKN Kolaboratif Desa Suci tahun 2005 dan adik-adik seluruh kelas 3 SMP Argo Pulau Suci yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT di mana dengan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di acara sosialisasi di pagi hari ini. Salawat dan salam kita limpahkan terus ke hadirat Nabi besar Nabi Muhammad SAW, di mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah berkembang. Saya selaku koordinator desa bisa dipanggil sebagai Rafikan Nindya Mauda, bisa dipanggil dari Kak Rafi. Izin menyampaikan terima kasih kepada SMP Argo Pulau Suci ini telah diberikan waktu dan kesempatan agar kami semua ini bisa menyampaikan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini ini. Kami ucapkan terima kasih. Lalu adik-adik, dimana untuk pernikahan dini ini bukan hanya sekedar faktor usia, tetapi tentang kesiapan mental, fisik, dan masa depan adik-adik itu semua. Perlu diketahui adik-adik, untuk pernikahan yang dilakukan sebelum waktu umur yang sesuai itu memiliki berbagai dampak buruk terhadap masa depan adik-adik. Contohnya itu tentang kesehatan, faktor mental, faktor ekonomi, faktor kesehatan, dan masa depan adik-adik itu sendiri. Maka dari itu kakak-kakak dari KKN ini semua berharap setelah adik-adik itu mendapatkan sosialisasi tentang bahaya pernikahan ini, adik-adik itu bisa menyiapkan masa depan adik-adik itu agar lebih cerah dan tidak terjerumus ke lubang yang menyeramkan itu tadi adik-adik. Karena jujur tentang pernikahan ini itu sangat bahaya sekali adik-adik, karena menyangkut dengan masa depan adik-adik itu semua. Jadi kami berharap ya adik-adik setelah mengikuti sosialisasi ini bisa mendapat pengetahuan yang lebih luas tentang bahaya pernikahan ini tersebut. Jadi akhir kata, semoga sosialisasi ini bisa menjadi langkah kecil agar perubahan menjadi perubahan besar di kedepannya. Jadi menurut saya segitu dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua yakni pemaparan materi. Pemateri hari ini akan dibawakan oleh rekan kita, yakni kakak-kakak cantik dan kakak ganteng dan klinis yang ada di depan kita. Nah, silakan untuk kakak cantik dan ganteng selaku anggota kelompok KKN. Kakak cantik dan ganteng, kita beri tepuk tangan yang meriah. Kenalan dulu dong sebelum masuk materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Aini Dewa bisa dipanggil Kak Aini, dan rekan saya Nama saya Muhammad Hulil, bisa dipanggil TB Hulil. Udah tahu semua kan adik-adik namanya?
kita kasih tahu yang di daerah Kaliwates. Lanjut. Nah, udah lega kan kenalan sama Kak Aini dan Kak Holil? Apa? Nah, kalau udah, sekarang waktunya kalian untuk mendengarkan pemaparan materi dari Kak Aini ya dan Kak Holil. Tapi saya ada permintaan satu aja. Dimohon untuk satu suara ya saat Kak Aini dan Kak Holil sedang menjelaskan ya. Tugas kalian hanya mendengarkan materi dengan cermat karena ilmu ini sangat penting untuk masa depan kalian. Jadi mohon perhatiannya ya adik-adik. Silakan pemateri pertama Kak Aini. Terima kasih untuk MC kakak-kakak cantik di sana. Adik-adik udah pada tahu semua belum di sini akan membahas topik apa? Apa? Pernikahan dini. Ya betul. Banyak remaja seusia kalian yang merelakan masa mudanya untuk menikah dini. Ya enggak? Karena mereka membawa alasan dengan ingin cepat dewasa, ingin cepat mandiri, ya kan? Tapi apakah benar pernikahan dini itu menjadi solusi untuk kalian? Atau tidak? Atau ada dampak yang akan dihadapi kemudian hari? Apa sih itu pernikahan dini? Ada yang tahu? Ini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia dewasa secara hukum, psikologi atau sosial. Ya betul. Karena udah ada ya di situ ya. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia dewasa secara hukum, psikologi ataupun sosial. Secara definisi usia, menikah di bawah usia 18 tahun ke bawah itu yang disebut pernikahan dini. Dan secara aturan hukum, UU nomor 16 tahun 2019, usia minimal nikah itu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Dari segi kesiapan, mengapa disebut dengan dini? Karena secara fisik, mental, dan sosial masih belum siap. Di sini rata-rata pada umur berapa ya? 15, 17. Ya, 17, 16. Masih belum cukup ya usianya ya. Jadi jangan nikah ya. Adapun beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Yang pertama dari faktor ekonomi. Pernikahan dini sering dianggap solusi untuk kesulitan ekonomi atau mengurangi beban keluarga. Misalkan di keluarga yang kurang ekonominya. Nah, biasanya orang tua itu sering menikahkan anaknya di usia muda karena faktor ekonomi tersebut. Karena orang tua ingin mengurangi beban seperti beban biaya pendidikan, sekolah. Jadi orang tua menikahkan anaknya agar terlepas dari biaya tersebut. Dari faktor pendidikan, tingkat pendidikan rendah dan kurangnya pemahaman seksualitas mendorong pernikahan usia dini. Jadi pendidikan itu sangat penting agar kita mengetahui dampak yang akan terjadi pada pernikahan dini.
Di sini adik-adik ada yang mau lanjut sampai kuliah nggak? Ya, bagus. Jadi kalian itu ini ya harus mempunyai cita-cita yang tinggi, mempunyai pendidikan yang lebih luas agar mengetahui dampak-dampak yang akan terjadi pada pernikahan dini. Yang ketiga dari faktor keluarga. Keputusan orang tua seperti menikahkan anaknya yang hamil untuk menghindari rasa malu. Biasanya di keluarga ini sangat penting. Nah, biasanya kurangnya pengawasan dan komunikasi akan terjadi pada anak yang kurang diperhatikan. Tanpa pengawasan yang ketat, anak-anak bisa terjerumus dalam pergaulan bebas. Nah, jika sudah terjadi pergaulan bebas, maka anak-anak itu akan mengalami seperti kehamilan di luar nikah. Nah, jika sudah mengalami hamil di luar nikah, nah biasanya orang tua itu menikahkan anaknya untuk menyelamatkan nama baik keluarga atau menghindari rasa malu tersebut. Yang keempat dari faktor media sosial. Nah, di sini banyak dari faktor media sosial yang dapat mempengaruhi mindset remaja. Seperti beredarnya di media sosial kalau nikah muda itu asik, keren, dan gak ada susahnya. Padahal remaja tersebut masih belum bisa membedakan yang mana baik dan tidak. Next. Adapun dampak kesehatan bagi pernikahan dini. Yang pertama, resiko pada kehamilan remaja. Organ reproduksi belum optimal dapat meningkatkan resiko komplikasi kematian pada ibu dan bayi. Yang kedua, tubuh belum siap medis, di mana usia di bawah 19 tahun, panggul yang masih belum siap matang itu dapat beresiko pada pendarahan, persalinan, preeklamsia, atau bayi yang stunting. Adik-adik ada yang tahu nggak stunting itu apa? Apa? Ya. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental seperti tekanan psikologis, stres, kecemasan, depresi, hingga trauma akibat tanggung jawab pernikahan dini. Dan dampak pendidikan dan ekonomi. Yang pertama, putus sekolah. Remaja terpaksa berhenti sekolah, menghambat akses pendidikan dan peluang di masa depan. Yang kedua, sulit dapat pekerjaan. Tingkat pendidikan rendah dan minim keterampilan, sulit dapat pekerjaan yang layak. Yang ketiga, ketergantungan ekonomi. Ketergantungan ekonomi bergantung pada pasangan atau keluarga yang rentan eksploitasi dan KDRT. Next. Adapun dampak dari psikologis dan sosial, di mana masa remaja masih belum siap menjadi orang tua karena kurangnya kesiapan emosional dan pengetahuan mengasuh anak dan berisiko pada pola asuh yang tidak tepat. Yang kedua, rentan KDRT, di mana ketidakdewasaan mental dan ketimpangan relasi meningkatkan resiko kekerasan atau disebut dengan KDRT. Yang ketiga, kehilangan masa remaja, kehilangan momen bermain, belajar, bersosialisasi, dan eksplorasi diri.
punya ice breaking, permainan dulu biar gak boring, ya, biar gak kaku. Silakan Mas. Nah ini untuk ice breakingnya, kita kasih contoh dulu ya. Nah ini, yaitu gini, buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, sambil tersenyum, digulung-gulung, sambil tertawa. Bisa? Bisa ya? Biar lebih semangat semuanya berdiri. Ayo. Semuanya berdiri. Sudah? Ya. 1, 2, 3, ayo. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, sambil tertawa. Ini keras lagi. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, sambil tertawa. Lebih keras lagi. Buka tutup, tepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, sambil tertawa. Oke, terima kasih tepuk tangan bersama. Sebelum memasuki materi, kakak mau tanya dulu. Di sini logat bahasanya biasanya yang sering itu pakai bahasa Indo, Jawa, Madura, Inggris, bahasa Arab. Ada yang Madura, yang Jawa ya. Semuanya ada ya. Tak campur aja. Ya. Oke. Silakan Mas untuk materinya. Santai aja, nggak usah tegang, santai aja. Nah di sini kakak melanjutkan materi dari kakak yang cantik yaitu kakak ini, yaitu tentang alasan remaja menikah dini. Yang pertama, salah satu faktornya yaitu karena tekanan sosial budaya, yaitu karena norma masyarakat mendorong pernikahan muda dianggap kewajaran atau kehormatan. Nah di sini kan di masyarakat lebih-lebih di pedesaan, apalagi yang pelosok, itu mereka biasanya menganggap pernikahan ini itu suatu kewajaran, kelumrahan atau kebiasaan. Padahal itu sangat salah, anggapan yang salah. Hal itu tidak diperbolehkan, apalagi sekarang. Dan alhamdulillah dari survei kakak-kakak kemarin yang ditugaskan oleh Gus Bupati, Gus Bawaid untuk mencari pernikahan dini di desa suci ini sudah sangat tidak ada, sangat minim sekali. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya masih banyak. Mengapa? Karena untuk masyarakatnya, entah itu dari orang tua ataupun adik-adik sekalian, itu sudah mulai kan ada tulisannya di sana apa? Desa sadar ya. Yang kedua yaitu mitos menjaga kehormatan. Pacaran dianggap harus segera dinikahkan untuk menghindari pencemaran nama baik. Nah ini bahaya. Ya kan kalau di lingkungan sekolah
hal ini sudah bisa dianggap atau dikatakan lumrah biasa. Dan itu sangat salah. Ya, bukan berarti dengan pacaran itu orang tua kita itu harus segera menikahkan. Walaupun sebenarnya memang betul untuk mencegah dari perbuatan yang tidak diinginkan, namun hal itu sangat salah karena belum tentu kita dengan pacaran itu bisa dia menjadi jodoh kita. Karena terkadang dengan pacaran itu bisa berbanding terbalik dalam artian seseorang yang kita cinta itu bisa saja memberikan luka, sedangkan orang yang kita benci itu bisa saja mendatangkan cinta. Artinya apa? Al-insan bitafkir, Allah bitakdir. Manusia hanya bisa merencanakan, sedangkan yang menentukan itu hanyalah Allah. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi keluarga, yaitu kemiskinan mendorong orang tua untuk menikahkan anak agar mengurangi beban ekonomi. Nah, ini sangat jelas. Terkadang karena dari keluarga kita itu golongan dari menengah ke bawah, sehingga orang tua kita itu mempercepat pernikahan anaknya untuk mengurangi beban kehidupannya. Yang lebih bahaya lagi itu terkadang orang tua kita itu memiliki kayak hutang sebesar sampai nggak bisa bayar, bahkan sampai diancam untuk diambil aset rumahnya, sehingga terpaksa orang tua kita itu merelakan sang anak untuk dijodohkan kepada orang yang memiliki hutang. Seperti itu sangat bahaya. Hal itu sangat salah dan tidak boleh. Next, Mas. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencegah di dalam pernikahan dini? Nah, ini ada 4 faktor. Yang pertama, fokus sekolah dan cita-cita. Tumbuhkan semangat belajar, fokus pada pendidikan untuk masa depan yang jelas. Nah, ini kalian tuh harus fokus di dalam pendidikan, entah itu pendidikan formal maupun non formal. Kalau formal kan sudah tahu dari TK sampai perguruan tinggi. Kalau non formal seperti apa? Madrasah diniyah, TPQ atau di pondok. Ada yang mondok di sini? Ada. Mungkin yang dari mana? Dari Permisen, biasanya kan ada sekolah di sini, nggak ada. Nggak ada yang mondok, nggak ada ya. Itu merupakan salah satu cara kita untuk mencegah di dalam pernikahan dini. Karena apa? Karena kalau di pondok itu ilmunya itu sangat banyak, sangat luas. Jadi sangat betul-betul dijaga, apalagi ke bagian perempuannya sangat betul-betul dijaga. Kemudian kita juga harus memiliki cita-cita. Nah, ini paling penting. Karena apa? Karena seseorang yang tidak memiliki cita-cita, maka hidupnya tidak berarah. Ya, Maduranya itu gunrok nuruk kancana, kancen nuruk dedeje, ikut dedeje, deklau nuruk deklau, seperti itu. Nah, berat sama, ya. Cuma nuruk menolong, bukan seperti itu. Jadi kalian itu harus memiliki cita-cita yang jelas. Sama halnya kalian mengirim surat yang ada alamatnya sama gak ada alamatnya. Kira-kira lebih sampai yang mana, lebih cepat sampai yang mana? Yang ada alamatnya. Kalau gak ada, bingung, kurirnya bingung mau kirim kemana ini, kan gak tahu seperti itu. Dan cita-cita itu mengapa harus jelas? Karena kita sebagai manusia itu harus bisa mengangkat derajat orang tua, agar ada perbedaan antara orang tua kita. Misalkan kuli bangunan, anaknya bisa jadi juragannya atau apa gitu. Jadi kalian itu harus memiliki cita-cita, entah itu mau jadi guru, dokter, tentara, ustadz atau kiai atau yang lainnya. Tidak apa-apa, harus jelas. Kita tidak apa-apa, boleh kita gagal dalam
itu harus jelas di dalam cita-cita. Mengapa? Karena dengan karir kita yang jelas, maka akan mendatangkan cinta yang berkelanjutan. Tepuk tangan dulu. Yang kedua berani kedua yaitu berani menolak tekanan, berani mengatakan tidak terhadap tekanan menikah dari sekitar, entah itu dari orang tua, dari masyarakat, dari teman-teman juga. Itu kita boleh mengatakan tidak. Tidak di sini bukan berarti kita menolak ajakan kedua orang tua, namun kita bisa menyampaikan semisal kita masih ingin berkarir, ingin memiliki cita-cita yang tinggi, itu harus disampaikan ke orang tua. Agar supaya apa? Agar supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Karena menikah itu bukan ajang perlombaan, benih kunjung keburu itu. Nah itu bukan itu. Tapi untuk menikah itu ajang persiapan, harus siap semuanya, entah itu dari mental, fisik, finansial, kesehatan dan lain sebagainya, harus seperti itu. Kemudian yang ketiga, membangun komunikasi sehat dengan orang tua. Jadi kita dalam hal ini bisa menyampaikan perasaan dan harapan kita, sama kayak tadi kita semisal memiliki cita-cita, sampaikan ke orang tua. Walaupun sebenarnya untuk gadis itu kewaliannya memang seorang ayah atau kakek bisa menikahkan tanpa seizinnya, namun orang tua itu harus bijaksana di dalam memilih pasangan. Iya, kalau si perempuan mau, kalau gak mau gimana? Kan seperti itu. Jadi harus betul-betul memiliki komunikasi yang sehat dengan orang tua. Jelaskan ke orang tua kita, semisal memang kita masih memiliki cita-cita, Pak saya masih pengen kuliah, pengen bekerja untuk mencari pengalaman yang lebih banyak. Tidak apa-apa, hal itu lebih baik daripada kalian menyesal di kemudian hari. Apalagi kayak sekarang itu banyak sekali yang namanya beasiswa, entah itu di perguruan tinggi swasta ataupun di negeri banyak. Jadi adik-adik sekalian itu tergantung orangnya sudah mau kemana. Jika pengen mau kuliah, monggo, sekarang beasiswa banyak. Apalagi bagi orang yang tidak mampu atau yang berprestasi juga sama seperti itu. Yang keempat yaitu ikut kegiatan positif seperti organisasi,
ekstrakurikuler atau komunikasi untuk mengembangkan diri. Nah, ini juga sangat penting. Kayak di sekolah ini kan sudah sangat terkenal akan organisasinya atau ekstrakurikulernya kan banyak di sini ya. Jadi ini kesempatan emas untuk adik-adik melatih dan mengembangkan diri di sekolah ini. Next mas. Nah ini bahaya ini. Pentingnya menjaga batasan tubuh. Nah dalam hal ini area privat, entah itu bagi seorang laki-laki, seorang perempuan itu sama saja. Ya, itu daerah yang tidak boleh dipegang oleh orang lain, hanya diri sendiri dan juga tenaga medis dengan tujuan tertentu. Kalian bisa baca sendiri, kakak gak mau jelaskan bahaya. Nah, kemudian mengapa penting untuk menjaga batasan tubuh? Nah itu baca dari yang pertama, ayo bersama. Melindungi seksual. Yang kedua, menjaga keamanan. Yang ketiga, yang keempat, nah itu semua alasannya sangat akurat ya, apalagi kayak di agama Islam. Di dalam agama Islam itu kita sangat dianjurkan untuk menutup aurat, entah itu bagi laki-laki ataupun perempuan. Ada yang tahu batasan auratnya laki-laki dan perempuan? Laki-laki yang mana? Dari mana sampai mana? Nah, sampai opor ya, dari pusat sampai lutut, bukan opor. Yang kalau Madura opor. Kalau perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak. Nah, itu untuk aurat dari seorang laki-laki dan perempuan itu harus sangat dijaga betul. Karena apa? Karena ditakutkan kalau tidak dijaga seperti itu nantinya ya bisa terjadi pelecehan seksual ataupun lain sebagainya. Bahkan dari saking mulianya seorang perempuan, ada salah satu surat yang menjelaskan tentang perempuan. Surat apa? An-Nisa. Di sini ada yang tahu bahasa Arab? Ada pelajaran bahasa Arab? Ada? Oh tidak ada. Mungkin yang tahu-tahu aja. Nah, selain bahasa Arabnya perempuan itu An-Nisa, ada yang tahu lagi apa? Bahasa Arabnya seorang perempuan selain An-Nisa. Bilakit dong. Ya. Mar'atun itu artinya seorang perempuan. Kalau laki-laki ya Pak? Rojulun. Ya, itu seorang laki-laki. Nah, dua kata ini ada identikan, yang mana mar'atun itu identik dengan kata mir'atun. Apa itu mir'atun? Kaca atau cermin sama saja. Mengapa seorang perempuan identik dengan kaca? Ada yang tahu? Tidak ada? Karena kemana saja seorang perempuan pasti membawa kaca. Entah itu Rasulullah kemana pasti gak luput, gak salah, pasti membawa kaca. Kemudian seorang laki-laki identik dengan kata rijlun, rojulun identik dengan kata rijlun yang artinya kaki. Kenapa identik dengan kaki? Namain melulu ya. Dua jenis anak laki yang juga gitu ya. Suka berjalan ya, seorang laki-laki itu suka jalan-jalan. Biasanya kalau orang sudah hampir liburan sekolah kan kadang ada yang mau ke sungai, ke sawah atau ke gunung, ke pantai dan lain sebagainya untuk merefreshing diri. Selain itu, kenapa seorang perempuan itu identik dengan kaca? Ada yang tahu? Gak tahu? Juga, siapa yang juga? Gak ada perempuan yang juga, semuanya cantik. Ya, gak ada. Ada yang tahu? Gak ada. Yang laki-laki ada yang tahu kenapa seorang perempuan itu identik dengan kaca? Ayo.
seperti itu ya. Mengapa? Karena samanya dengan sebuah kaca dipecahkan. Ketika kaca dipecahkan kemudian dijadikan satu kembali, memang betul bisa kembali utuh, namun pasti ada bekasnya. Sama halnya dengan perasaan seorang perempuan. Ketika mereka disakiti oleh laki-laki, maka seorang tersebut akan membekas di dalam hati. Betul apa salah? Tepuk tangan dulu. Next mas. Ini salah satu dampak ketika adik-adik sekalian menikah ini, maka akan terkena salah satu penyakit dari itu. Yang pertama anemia. Ada yang tahu anemia? Gak ada yang tahu. Saya lagi kan berisoni apa anemia? Tahu nih? Coba tanya ke pembenar dia. Anemia itu penyakit kurang darah. Ini sangat bahaya sekali. Jika seorang perempuan sudah mengalami kurang darah, ketika kelahiran itu nanti bisa keguguran atau bisa meninggal kedua-duanya atau salah satunya. Sangat bahaya sekali. Yang kedua stunting ya, bukan sinting tapi stunting. Ada yang tahu stunting? Apa itu stunting? Kelahiran kurang dalam artian dalam kelahiran anak tersebut itu tidak sesuai dengan ukuran seadanya, ukuran yang normal. Dalam arti itu tidak normal seperti itu. Jadi intinya adik-adik sekalian, jangan terlalu terburu-buru untuk menikah. Bangun masa depan dulu, bangun karirnya. Jangan sampai kebelet menikah. Ya. Karena kebelet menikah itu tidak seindah kebelet apa? Ya itu sudah bahaya, sangat bahaya sekali. Jadi minta tolong betul-betul dipersiapkan untuk masa depan adik-adik. Jangan terburu-buru, nanti sesudah lulus sekolah langsung tutup buku, buka teror. Bahaya ya. Jangan seperti itu. Ya tidak boleh. Karena pernikahan itu bukan tidak seindah yang kita pikirkan. Iya, kalau cuma ngambil enaknya saja gadgetnya, tapi bukan seperti itu. Namun di sela-sela itu banyak masalah. Tanya sendiri ke orang tuanya kalau dia bertanya, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah yang lain, banyak faktor. Jadi jangan terburu-buru menikah. Pesan kakak lebih baik menikah lambat namun dapat jodoh yang tepat daripada menikah cepat namun berakhir sing. Mungkin kami kembalikan kepada Kata-kata hari ini ya. Mana adik-adik? Ya kalian simak kan materi dari kakak Hawan yang ganteng klinis dan kakak Airi yang cantik.
tersebut. Dewi, kamu Sir? Iya, kamu gak jalan kaki deh. Iya, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, tadi kamu kagak masuk sekolah sih? Iya, aku bosan abis sekolah terus. Pantesan kamu tadi nggak kelihatan di sekolah. Ayo deh, pulang bareng aku aja biar cepet sampai rumah. Emangnya udah ngerepotin sih? Ya enggak lah. Tapi aku mampir temanku dulu ya. Iya, tapi jangan lama-lama ya sih. Ya, kita doang kok, aman. Oke. Enggak sih, tidak di sini. Pemeriksaan masih demo rumahnya di mana? Dekat tuh situ Tengkolan.
Ada keluhan apa? Silakan masuk. Ustaz, aku kesini nyari adikmu si Bayu itu. Mana dia sekarang? Aku kesini mencari adikku yang jelek itu. Kami keponakanku satu-satunya. Di mana dia sekarang? Aku ingin dia menjawab sebelum aku bawa dia ke penjara. Benar begitu, Pak. Aku ini dengar langsung dari si Dewi dan dia gak bakalan ngomong soal itu. Aku mau si Bayu datang sekarang juga dan tanggung jawab. Enggak, aku sendiri akibatnya. Enggak, Pak, saya sendiri. Anaknya nggak bisa dihubungi, Pak. Bilang sama si Bayu itu, aku tunggu sampai jam malam paling akhir. Kalau enggak, besok aku jemput dia dan aku bawa dia ke kantor polisi. Aman nih? Nanti, Pak. Ini main cari-cari, nanti juga bakalan dapat. Ya sabar. Kamu cari yang tak temukan kepada kamu. Iya sabar dong, ini aku mesti main. Jadi cowok yang tahu diri ya, itu anak saya. Saya lagi bisa nggak terima kalau dia tangis sama kamu. Cari kerja, bulan depan Dewi melahirkan. Jadi nanti kalau buka misalnya hujan. Kamu ini sama ayahnya, driver juga. Kalau gitu bilang saja gitu. Sakit perutku, Bu. Dadah, Bu. Itu rumah sakit aja tuh gitu. Ayo. Halo, Pak. Bisa kita turun di sini sebentar nggak? Akan dulu. Iya, tentang Dewi. Ya, begini ya Kak. Keadaannya semakin parah. Bayinya dia aja nangis seharian nggak bisa berdiri. Aku bingung harus gimana lagi, sedangkan aku harus jadi tulang punggung di keluarga aku. Udah lama dia kayak gitu. Semenjak dia sama Selain, Jadi kamu sebenarnya harus bersyukur
Iya deh, nanti Mas urus dulu soal yayasan ini. Nanti Mas bawa orang yang di sini buat sini hanya dari ini kan ada di sini dulu ya. Oke. Dewi, anaknya dibawa om sebentar ya, menuju pelajaran. Nanti sore, anaknya juga pulang lagi, gak apa-apa ya. Dewi biar kesini aja istirahat sampai dulu ya. Gimana adik videonya? Kalau boleh ya. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu Tanya jawab. Di sini kakak-kakak setelah nonton video dan di atas serta menyimak pemaparan materi dari Kak Aini dan Kak Holil, kita kan mau ngadain tanya jawab nih ya. Kita ambil 3 pertanyaan dan 3 pertanyaan, terus 3 orang. Ntar lagi kakak itu dari 1, 2, 3 langsung Cepetan deh, karena tangan yang mau tanya, ya. Ya, gitu. Ada hadiah yang menarik, kalian harus tanya. Ya. Mengenai materi dari Kak Holil sama Kak Aini juga bisa mengenai tentang video di atas ya pertanyaannya. Yuk. Gitu Kak. Cepet-cepetan ya, Dek. 1, 2, 3. Kan yang tanya nih. Gak usah tanya, Dek. Ayo, angkat tangan. Tanyain aja, kalau ada yang apa. Gak usah malu, gak usah malu. Kita tunggu ya pertanyaannya ya. Kalau Biasanya nih cewek deh. dia ya. Cowoknya juga boleh tanya. Cowok-cowok juga ya. Apa mau kita tunjuk? Ya. Kita tunjuk? Mau ditunjuk apa angkat tangan? Gimana Kak? Ditunjuk ya Kak ya? Kalau nggak ada yang tanya, tunjuk aja. Ya, tunjuk aja. Kamu pilih. Ya, sini ya. Ambil 2 cewek 1 cowok ya. Ada. Mana? Ini. Sepakat mana ini? Sepakat. Cowok juga. Request minta cowok 2, ceweknya 1 aja. Oke. Gak apa-apa ya Kak ya. Sama kamu tapi ya. Mana nih? Ayo. Maju. Ya. Maju deh. Ayo.
Bagaimana cara menghindari pernikahan muda atau pergaulan bebas? Pertanyaannya dari Naila, ada Nela. bagaimana cara menghindari pernikahan diri dan pergaulan bebas? Ini jawab kedua ini. Jawab kedua ini, ayo pertanyaannya ada. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, ntar lagi siapkan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ntar lagi siapkan apa materi yang kalian peroleh hari ini. Jadi agak jelas Kalau nggak kesimpulan dari video yang bisa ditayangin. kesimpulan materi sama video. Ya, tadi kan ikut kan? Udah, bukan ikut. Sambil nunggu pertanyaan dari Naila, biar dijelaskan dulu sama pematerinya. Kalian pikirkan ini tadi. Silakan Kak Eni, pertanyaannya dari Naila. Kalau cowoknya nggak ada yang nanya, perempuan juga boleh nanya ya. Siapa tuh? Kita tunjuk lagi sama aku. Baik. Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas ya? Yang pertama itu selektif dalam memilih teman. Kalian itu bisa baik ya? Ya, karena teman itu sangat berpengaruh ya adik-adik ya. Jadi kalian harus pilih teman yang baik, yang bisa mengajak kegiatan yang positif. Yang kedua, berpendirian yang teguh. Ya, jadi punya pendirian ya. Jadi kalian kalau misalkan diajak temennya, ayo pergi sini, ini, kalian harus bisa menolak. Jangan takut untuk menolak. Yang ketiga, perbanyak kegiatan positif. Jadi kalian bisa meluangkan waktu kalian dengan kegiatan yang positif, yang bermanfaat. Mungkin dari karena hobi bisa. Ya mungkin itu saja ya. Mungkin bisa ditambah dengan hal-hal. Izin menambah cuma sedikit saja. Perlu diketahui karena kakak di sini mondok, jadinya kakak menyarankan untuk mondok. Tapi tidak wajib, terserah kalau mau mondok tidak apa-apa. Karena kalau di mondok itu ilmunya sangat luas dan sangat banyak, apalagi tentang fikih bab nikah ada penjelasannya sangat detail, sangat jelas. Ya itu mungkin dari kakak. Kita tunjuk lagi ya. Cowok yang Yang mana Kak? ini yang depan. Oh iya. Kak, berdiri
Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revita dari kelas 9. Pertanyaannya, kriteria seperti apa yang sudah siap untuk menikah? Kriteria seperti apa yang sudah siap untuk menikah? Oke, bagus pertanyaannya. Tepuk tangan dulu. Kamil, Untuk kriteria dari siap menikah, yang pertama itu harus siap finansial. Apa finansial? Mesin nanti, nanti mesin yang mengambil. Masa akan orang yang banget rebel gitu. Ya, harus siap finansial. Yang kedua, fisiknya harus sehat. Ya, entah dari semuanya sudah yang mencakup hal itu. Yang ketiga, emosional. Nah, ini paling penting di sini. Karena apa? Karena rawatnya terjadi pertengkaran itu di emosional. Jangan sampai ketika menikah itu saling ego sama ego, tidak boleh. Harus ada salah satu yang mengalah. Entah itu yang laki-laki, entah itu yang perempuan. Harus seperti itu. Mungkin Kak ini mau menambahkan. Mungkin itu saja. Apakah kurang jelas? Tidak. Oke, terima kasih. terima kasih Kak Fadil. Nah, pertanyaan ketiga. Kakak pilih ya salah satu dari kalian ya. Kakak tahu ini materi hari ini, sosialisasian ini udah nyampe nggak ke kalian gitu loh, kalian paham nggak tentang materi hari ini? Nah, kakak pilih salah satu dari kalian untuk menjelaskan inti saja, bukan menjelaskan. Kesimpulannya dari materi yang udah Kak Holi sama Kak ini terangkan dan yang dari video juga. Bebas. Gak apa-apa ya, bebas ya. Kakak pilih ya Kak, atau kakak-kakak yang lain gimana? Karena sudah tentuin. Kayaknya Apa deh? sebisanya ya. Gak perkenalkan diri, terus yang kamu tahu sebisanya aja kok ya. Kesimpulannya dikit aja deh. Kesimpulannya dikit aja ya. Yang kamu pahamin. Yang cowok ada kan? Ada. Yang mana? Jangan saling tunjuk. Ini rekomendasinya. Iya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky dan Rizky.
Oke, izin menjawab bagaimana cara menolak ketika kita dipaksa untuk menikah dini oleh orang tua. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya kita boleh menolak asalkan kita memiliki alasan yang kuat, yang logis, yang masuk akal. Ya, semisal tidak cocok atau tidak suka dengan pasangan atau jodoh kita yang ingin dijodohkan sama orang tua, tidak apa-apa. Atau boleh juga kita menyampaikan kita masih pengen kuliah, pengen membangun karir, itu tidak apa-apa. Sampaikan ke orang tua. Kalau semisal masih tetap dipaksa, ya orang tuanya harus agak sulit juga, harus diberi bimbingan juga. Karena apa? Katanya kakak tadi itu, orang tua itu harus bijaksana di dalam memilih pasangan. Karena apa? Nanti sesudah menikah itu mereka masih kurang tahu akan ada masalah apa yang mereka hadapi. Jadinya harus betul-betul orang tua bisa memilih yang terbaik untuk jodoh anaknya. Intinya harus membangun karir dulu, jangan terburu-buru seperti itu. Mungkin Kak ini mau menambahkan atau rekan-rekan yang lain mau menambahkan, silakan. Bagaimana untuk usia ini? Sudah? Cukup. Oke, terima kasih. Yang merasa Yang tadi tanya Catur Rizky, Naila sama kita maju ke depan. Ya. maju Kak Rizky, Kak Naila dan Revita. Silakan koordinator desa. Dan Ibu Wahyuni Dwi Indrayani. Adik-adik sekalian kita foto dokumentasi ya. foto bareng buat Dokumentasi. kenang-kenangan ya.